Guys, kita bahas lagi cerita-cerita horor di sekitar kita. Ini adalah episode ke-7 di cerita horor Hantu Itu Nyata. Sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa share video ini, like, komen, dan subscribe. Langsung saja, ini dia kisahnya. Pesugihan janin bayi. Memang benar yang sering dikatakan banyak orang, bahwa apapun bentuk dan tujuannya, bersekutu dengan makhluk halus akan banyak ruginya daripada untungnya. Banyak faktor menjadi penyebab kenekatan seseorang melakukan persekutuan dengan makhluk halus dalam upaya memperkaya diri secara instan. Padahal nyata-nyata telah dimengerti jika hal itu dikutuk oleh agama apapun. Alasan yang mereka kemukakan terkesan klise, yaitu terhimpit faktor ekonomi. Di samping itu, mereka juga merasa iri dengan keberadaan masyarakat di sekitarnya yang hidup bergelimang harta. Dalam kacamata Islam, yang diyakini mampu menjadi bambu pencegah kenekatan melakukan persekutuan gaib demi terpuaskan urusan duniawi, sudah sering didengungkan dalam segala bentuk dan syiar. Akan tetapi, kenyataannya justru hal tersebut banyak dipalingkan oleh sebagian orang. Kadang juga dijadikan topeng semata agar bisa menutupi perbuatan kotor tersebut. Tragisnya, hal itu pengorbanan yang dipersembahkan dan yang biasa diminta adalah nyawa manusia juga mampu terpenuhi. Tidak peduli diri sendiri, istri, anak, ataupun orang lain yang masih ada hubungan sedarah. Sungguh tidak manusiawi, karena kenyataan ini tak beda dengan tindakan kejahatan pembunuhan yang terselubung. Sayang, untuk mengungkap pembuktiannya susah didapat. Pasalnya, modus kejahatan yang terjadi dalam bungkus alam tidak kasat mata. Pembuktian secara hukum sangatlah lemah. Persaingan tak kunjung selesai, keras dan penuh persaingan ketat. Itulah yang dialami Kusmayadi, warga Kabupaten Karawang, Jawa Barat, tentang kondisi kehidupan akhir-akhir ini. Pria berusia 41 tahun itu kini hanya bisa menyesali hasil perbuatannya setelah harta yang paling berharga melayang sia-sia. Bahkan kerasnya kehidupan nyaris membuat pria kelahiran 10 Oktober 1975 itu frustrasi. Kusmayadi baru benar-benar menyadari keras dan ketatnya kehidupan setelah lebih dari 2 tahun kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sebenarnya ia sudah berusaha sebelumnya, termasuk rela meninggalkan kampung halaman untuk mengembara ke kota-kota besar. Berbagai macam perusahaan, baik yang berskala besar ataupun kecil, telah didatangi. Namun semuanya tidak membuahkan hasil. Padahal kala itu, perusahaan yang didatanginya banyak yang sedang membutuhkan karyawan. Tetapi dengan berbagai alasan, lamarannya selalu ditolak. Menghadapi kenyataan seperti itu, akhirnya Kusmayadi memutuskan kembali ke kampung halaman. Bahkan di sana, sebagian besar hari-harinya dia isi dengan mencangkul sawah orang lain atau menjadi kuli bangunan. Yang penting, hari itu bisa membawa hasil, meskipun tidak seperti yang diharapkan istrinya yang menunggu di rumah. Kira-kira setengah tahun tinggal di desa, Kusmayadi merasakan sangat prihatin dengan keadaan perekonomian keluarganya. Karena itu, pria berkulit gelap itu kemudian memutuskan untuk bekerja pada salah seorang tetangganya. Meski hanya bekerja di home industry, namun saya merasa senang karena bisa membuat dapur saya ngebul, ujar putra kedua dari 3 bersaudara itu. Selama bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang printing atau sablon kaos dan percetakan itu, etos dan kerja yang dia tunjukkan mampu membuat kagum pemiliknya, hingga akhirnya dia pun dipercaya sebagai kepala bagian di CV tersebut. Namun kenaikan jabatan tersebut tak secara otomatis membuatnya merasa senang dalam menjalani pekerjaannya, tetapi justru sebaliknya. Berbagai cobaan menghantam dirinya sehingga mengusik konsentrasi kerja. Jawaban paling berat datang dari rekan-rekan kerja yang iri atas pengangkatan dirinya sebagai kepala bagian. Dengan berbagai cara, kelompok pekerja tersebut berusaha merusak hubungan baik Kusmayadi dengan sang majikan. Namun, meski isu dan fitnah telah dihembuskan, kepercayaan sang majikan kepadanya tak kunjung luntur. Hal itu tentu saja semakin meningkatkan kegeraman mereka. Hingga akhirnya di antara mereka ada yang menggunakan cara-cara mistik. Hal itu baru disadarinya setelah Kusmayadi menemukan beragam macam benda aneh seperti paku, silet, beling, boneka kecil, hingga kendi air yang diisi garam dan cengek atau lombok tergeletak di depan pintu rumahnya. Untungnya serangan-serangan gaib tersebut tak sampai mencelakakan Kusmayadi dan Sopiah, istrinya. Menyadari persaingan semakin tak sehat, pria berwatak kalem itu mencoba mengajak berdamai para pekerja yang tak senang padanya.
Akan tetapi dari langkah-langkah tersebut dia tak menemukan jawaban, sehingga akhirnya dia sendiri yang mengalah dengan memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut. Tentunya hal itu dia lakukan secara baik-baik kepada sang majikan. "Sebenarnya bos, saya itu keberatan jika saya keluar. Tapi mau bagaimana lagi jika teman sekerja sudah tidak menghendaki kehadiran saya," terang Kusmayadi dengan rendah diri. Semenjak keluar dari CV itu, Kusmayadi kembali pada aktivitas semula, yakni menggarap sawah milik orang lain. Atau tidak jarang pula jika kepepet dia rela menarik becak yang sedang nganggur milik tetangganya. Lelaki asal loji Pangkalan itu tidak mau memperlihatkan kekurangan di hadapan sang istri yang sangat dia cintai. Ia benar-benar mempertanggungjawabkan tekadnya yang sudah memilih Sofiah sebagai istri. Sampai kemudian pada suatu hari tanpa diduga, pada saat dia sedang ngetem di perapatan Tanjung Pura, Kusmayadi dihampiri sebuah mobil keren. Awalnya dia mengira penumpang sedang berwarna mental itu sedang kesasar atau akan menanyakan sebuah alamat. Namun setelah melihat siapa yang turun dan menghampirinya, Kusmayadi menjadi terkesiap, kaget. Pasalnya pria ganteng dengan pakaian yang parlente itu tidak lain adalah temannya semasa kecil yang lama meninggalkan Karawang. Hendro, demikian nama pemilik sedan itu. Masih diingat saat pergi pamit, Hendro masih dalam kondisi serba kekurangan. Bahkan untuk ongkos pergi merantau saja harus minjam uang dan perhiasan emas pada Kusmayadi. Maka tidak aneh jika pertemuannya saat di perapatan terminal Tanjung Pura itu begitu terlihat sangatlah akrab, bak dua saudara yang lama tidak bertemu. Dikatakan Hendro bahwa dirinya pulang ke Karawang hanya untuk mengunjungi keluarganya yang telah lama dia tinggalkan. Setelah bosan berbincang ngalor ngidul tentang kenang-kenangan waktu itu, Hendro menjalin prihatin atas keberadaan teman akrabnya itu. Meski awalnya agak berat untuk mengungkapkan, tetapi akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak Kusmayadi keluar dari kemiskinan. Dirinya begitu prihatin menyaksikan kondisi temannya yang terpuruk. Awalnya Kusmayadi sedikit risih ketika Hendro cerita jika keberhasilannya itu adalah hasil kerjanya yang dibantu oleh seorang paranormal. Dikatakan Hendro bahwa keberhasilannya itu hanyalah bermodalkan mencari seorang gadis perawan, tetapi sudah hamil di luar nikah. Ditambahkan janin bayi dari perut gadis perawan itulah yang akan menghasilkan banyak uang, dan Kusmayadi hanya cukup memberi sumbangan tali kasih pada gadis itu dengan nilai nominal sepadan. Mendengar nilai yang disebutkan, Kusmayadi sampai tersentak. Batinnya berkutat. Jangankan uang jutaan, buat makan sehari-hari saja sulitnya minta ampun. Ya, kamu jangan melihat dari berapa besar yang akan kamu keluarkan, tetapi kamu harus lihat hasilnya nanti. Uang miliaran bakal kamu terima, tegas Hendro, memberi penjelasan ketika Kusmayadi kebingungan. Mendapat tawaran demikian, Kusmayadi tak langsung memberikan jawaban. Dirinya memilih mempertimbangkan lebih dahulu. Hal itu ia lakukan karena memang sebelumnya dia termasuk orang yang anti dengan hal-hal berbau mistik. Soal uang, pikirnya bisa saja dia pinjam pada seseorang atau pada Hendro. Toh sebelum dia sukses, dia juga yang pernah membantunya. Setelah berpikir keras, akhirnya Kusmayadi memutuskan untuk membicarakannya terlebih dahulu dengan Sofiah, istrinya. Jika memang hal itu jalan satu-satunya, mungkin saja dia bisa menghubungi Hendro kembali. Sang istri ngotot minta izin. Kusmayadi sebenarnya cukup tegar menghadapi hidupnya yang serba pas-pasan. Sebagai manusia biasa, dia memang mengharapkan hidup yang lebih baik dalam segi ekonomi. Namun dia masih bisa berpikiran sehat dengan tidak melakukan cara-cara konyol dan sesat. Kusmayadi lebih milih berusaha tak kenal lelah dengan memanfaatkan kemampuan dirinya. Jika akhirnya dia menjadi pelaku pesugihan, itu lebih dikarenakan Sofiah yang tak siap mental menghadapi keadaan tersebut. Tapi sesungguhnya Sofiah adalah wanita berhati baik. Hanya saja ia yang berasal dari keluarga bergelimang harta tak biasa untuk hidup dalam kemiskinan. Apalagi dia sendiri yang dulu ngotot milih Sofiah menjadi istrinya, meski ditentang mati-matian oleh orang tua dan saudara-saudaranya. Makin hari kondisi mental Sofiah kian parah. Meski tak pernah berani marah pada Kusmayadi, namun hampir setiap hari ia mengeluarkan kondisi hidup mereka. Kusmayadi sendiri sebenarnya cukup bisa memaklumi sikapnya. Dalam hati kecilnya dia juga ingin membahagiakan dari sisi materi. Tapi apa mau dikata, kondisi mental istrinya benar-benar parah. Hingga pada suatu malam, ketika Kusmayadi menceritakan tentang pertemuan dengan Hendro, bahkan teman semasa kecilnya itu akan membantu mengangkat derajat hidupnya agar keluar dari kemiskinan, Sofiah langsung menanggapi dengan serius. Bahkan tanpa terduga, istrinya mencetuskan usulan gila yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan sangat hati-hati, sang istri meminta suaminya untuk menerima tawaran temannya itu
untuk mencari kekayaan lewat jalur pesugihan, yang membuat Kusmayadi terheran-heran manakala istrinya memutuskan sendiri untuk pergi ke Jawa Tengah jika Kusmayadi tidak menyetujuinya. Dan yang membuat Kusmayadi semakin salah sikap, Sopiah terus merengek agar suaminya bersedia memenuhi keinginannya itu. Resiko yang dijelaskan jika menjalani pesugihan itu juga tak cukup ampuh untuk meredam keinginannya. Bahkan ia mengatakan bersedia jika harus menjadi tumbal dari pesugihan tersebut. Hingga 2 minggu berselang, Kusmayadi masih mampu bertahan untuk tidak menyetujui gagasan istrinya. Tentunya dengan alasan bahwa Hendro belum menghubungi dirinya. Tetapi ketika istrinya akan ke Jawa Tengah bersama Hendro, Kusmayadi pun tak berdaya menghindar lagi. Bagaimanapun dia masih menyayanginya. Dia tidak tega jika istrinya berbuat yang tidak-tidak. Hingga pada suatu hari, setelah Kusmayadi memanggil Hendro dan menyetujui tawaran temannya itu, selepas maghrib mereka berkumpul di rumah Kusmayadi. Namun kali ini Hendro datang tidak sendiri, tetapi membawa pula seorang laki-laki yang usianya lebih tua darinya. Pria berwajah dingin itu memperkenalkan diri dengan nama Pak Guguh. Kusmayadi tidak begitu tahu jelas apa maksud Hendro membawa lelaki yang tak dikenal itu dalam perjalanan mereka. Kusmayadi dan istrinya pun tak mau tahu urusan orang tersebut. Yang jelas, begitu semua persyaratan ritual dan perlengkapan segala kebutuhan selama perjalanan telah disiapkan, keempatnya berangkat menuju Jawa Tengah. Usai menempuh perjalanan selama hampir 1 malam, sedan mewah yang disetiri Hendro dan Aplusan dengan Kusmayadi pun akhirnya sampai di Jawa Tengah. Namun mereka tidak langsung menuju ke lokasi yang dituju, melainkan istirahat di sebuah rumah makan di pinggiran kota Boyolali. Setelah mereka cukup istirahat dan perut telah terisi, perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini arah yang dituju adalah kota Grobogan. Sekitar 1 jam perjalanan, kendaraan mereka mulai masuki kawasan hutan di atas perbukitan yang ditumbuhi pepohonan jati. Tak lama setelah itu, dengan disambut suara kicauan burung hutan, mobil mereka kemudian mengarah pada sebidang tanah luas, di mana pada salah satu sudutnya berdiri rumah berbahan kayu jati. Begitu kendaraan berhenti di pekaran rumah itu, seorang lelaki keluar, memberi salam, dan mempersilahkan mereka masuk ke rumah tersebut. Tak banyak yang dibicarakan pada pertemuan itu. Yang jelas, Kusmayadi baru mengetahui jika pemilik rumah itu kerap dipanggil oleh Hendro dan Guguh dengan panggilan Mbah Brengos. Entah siapa nama asli lelaki berwajah brewok dan berjenggot itu. Kusmayadi tak mempedulikannya, dia hanya ingin semuanya segera dilakukan, karena sudah merasa kelelahan sendiri. Masuk ke ruangan khusus, ternyata telah hadir seorang pemuda tanggung dan seorang gadis berusia belasan tahun. Setelah diterangkan dengan sejelas-jelasnya, Kusmayadi dan Sopiah baru paham jika gadis yang masih berstatus pelajar pada salah satu SMA swasta di Sragen itu bernama Saryatin, adalah korban yang akan memberikan janin bayinya. Sedangkan si pria adalah bapak biologis bayi 6 bulan yang dikandung siswi tersebut. Mereka berniat melakukan hal itu tidak lain karena selain merasa malu oleh teman-teman sekolahnya, juga tergiur oleh uang santunan dari pelaku pesugihan yang sangat besar nominalnya. Selain itu, hubungan mereka pun tidak pernah disetujui oleh orang tua si pria karena mereka masih duduk di kelas 2. Setelah semua dirasa cukup siap, sekitar tengah malam mereka pun memulai menggelar ritual. Diawali dengan membakar dupa, kemudian menyiapkan segala persyaratan ritual dengan menyediakan bunga kantil, bunga melati, minyak serimpi, minyak misik, binatang yuyu, kendi yang telah dicampur kembang telon, kain kapan 1 meter, bantal dan guling kecil, kapas, tusuk jarum, 3 buah dadu, dan benang ante berwarna merah, serta memereka lembar uang ratusan ribu. Konon, katanya uang tersebut adalah pemancing bagi si pelaku pesugihan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak jika nantinya si pelaku berhasil melakukan ritual pembinaan janin bayi ke alam gaib. Mbah Brengos dengan sabar mengarahkan Saryatin agar duduk bersemedi dengan alas kain kapan, tak jauh dari sebuah ranjang kecil berkelambu kumal. Sementara Guguh, Hendro dan Kusmayadi hanya diperbolehkan mengawasi dari tempat yang agak jauh. Selanjutnya, Mbah Brengos yang duduk di hadapan Saryatin mulutnya mulai komat kamit membaca mantra untuk mengontak penghuni gaib bukit tersebut. Sementara itu, anehnya, Kusmayadi yang tidak mengerti dengan apa yang dibaca Mbah Brengos, dia lebih memilih membaca surat Al-Fatihah dan ayat-ayat lain demi mengusir rasa takutnya yang menjalar malam itu. Akan tetapi apa yang dilakukan Kusmayadi ternyata diketahui oleh Mbah Brengos. Itulah sebabnya kemudian dia diusir dari ruangan tersebut, meninggalkan Sopiah yang duduk semedi tak jauh dari Saryatin.
Hampir setengah jam berselang, mulai dari perubahan sekitar tempat mereka melakukan ritual pengambilan janin bayi. Mula-mula angin berhembus lembut, sehingga membuat Sophia yang duduk bersemedi menjadi ngantuk. Namun tak lama kemudian ia menjadi tersentak, manakala angin berganti menjadi kencang. Dan hampir bersamaan tampak sesosok bayangan hitam pekat mirip bocah bertelanjang muncul dari atas ranjang kecil. Sosok bayangan hitam itu langsung turun dengan mulut mengeluarkan suara merengek, layaknya bocah manja yang diminta digendong. Sosok itu lantas mendekati tubuh Sophia. Sophia yang sejak tadi melototi bayangan hitam bocah itu hampir berteriak keras, manakala sosok tersebut tiba-tiba saja duduk di pangkuan Sophia. Akan tetapi saat itu Sophia sama sekali tidak merasakan kaki dan kedua tangannya menyentuh sosok tersebut. Mbah Brengos yang menyaksikan hal itu lantas dengan gerakan isyarat menyuruh Sophia untuk diam. Sophia pun menurut. Setelah lama berada dalam pangkuan Sophia, sosok bayangan bocah itu kemudian perlahan lenyap. Tak lama berselang dari lenyapnya sosok bayangan mirip tuyul itu, hujan kedua pun muncul. Kala itu sebuah bayangan kereta kencana datang entah dari mana, lalu berhenti tepat di atas ranjang tempat munculnya sosok bayangan bocah. Kemudian sosok wanita berwajah cantik yang mengenakan pakaian kebesaran keraton tampak turun dengan gerakan lembut menuju ke tempat ritual, kemudian berdiri dekat mereka. Tak lama setelahnya sosok itu lantas mengarahkan tangan menunjuk ke arah Sophia. Selanjutnya peristiwa gaib kembali datang menguji Sophia. Secara tiba-tiba angin yang semula kencang kemudian sedikit demi sedikit mereda. Akan tetapi kali ini muncul gulungan asap putih dari atas langit-langit kamar. Dari asap putih itulah kemudian keluar sosok tinggi besar. Penampilannya menyeretkan wibawa yang amat kuat. Sosok tersebut terlihat membawa beberapa tumpukan uang dalam jumlah yang banyak. Anehnya kemunculan sosok tersebut hanya terlihat oleh Sophia. Sedangkan Mbah Brengos, Sariatin dan Pak Guguh tak melihat apa-apa. Selain temaramnya ruangan tersebut, menyadari bahwa kejadian itu sebagai prinsip gaib yang tak diketahui orang lain, maka Mbah Brengos menyarankan Sophia untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Meski masih dilanda kebingungan, Sophia akhirnya mengikuti saran tersebut. Ia berjalan perlahan menghampiri sosok gaib tersebut. Hasil dari perbincangan lintas dimensi, Sophia mengetahui bahwa sosok di hadapannya adalah sosok pengawal alam gaib yang bertugas sebagai pembawa harta pesugihan. Seorang kepercayaan Nyai Ratu Lanjar, sang penguasa pantai utara Jawa. Merasa prosesi ritualnya diterima oleh para penghuni alam gaib tersebut, sosok-sosok tersebut hanya menghilang secara tiba-tiba. Hingga beberapa saat Sophia hanya terpaku dan diam di tempatnya. Ia seakan tidak percaya terhadap apa yang telah dialami. Ternyata melakukan ritual prosesi pesugihan itu tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya dibutuhkan mental saja. Demikian batin Sophia setelah melihat situasi ruangan tersebut kembali hening seperti sedia kala. Akan tetapi tidak demikian dengan Sariatin. Ketika itu segera menyiksanya. Tiba-tiba Sariatin merasakan tidak enak pada perutnya. Bukan rasa nyeri hendak buang hajat, tetapi nyerinya seperti hendak melahirkan. Karena itu ia pun segera memanggil Mbah Brengos yang masih duduk semedi di hadapannya. Namun aneh bin ajaib, belum sempat Mbah Brengos berdiri hendak membantunya, Sariatin merasakan jika perutnya saat itu juga terasa kempis, seperti layaknya gadis yang tidak hamil lagi. Mengetahui perutnya yang sudah mengempis, ia pun memastikan hilang tidaknya bayi yang dikandung. Kemudian Mbah Brengos langsung memanggil seseorang dari balik kamar. Wanita paruh baya yang dipanggil Mbok Jumih itu ternyata seorang dukun beranak kampung setempat, yang biasa bertugas mengecek kehamilan si pasien jika prosesi ritual dinyatakan selesai. Begitu keterangan yang didengar Sophia. Begitu muncul paranormal kampung itu langsung meriksa kandungan Sariatin. Mbok Jumih memastikan kalau janin dalam perutnya itu memang benar-benar sudah hilang. Begitu diberitahukan oleh wanita itu, Sariatin nampak tertunduk lemas. Ia seakan menyesali atas perbuatannya yang tentu saja menanggung resiko besar, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Akan tetapi, ketika bayangan uang yang akan didapatnya begitu menggiurkan, bayangan kengerian mendadak hilang. Terlebih paranormal itu menyatakan jika hilangnya bayi yang dikandung Sariatin karena telah diambil oleh sosok pengawal gaib Nyai Ratu Lanjar. Singkat cerita, sebagaimana yang ditekankan Mbah Brengos dalam prosesi ritual tersebut, apa yang diinginkan Sophia akhirnya terkabulkan. Tapi sebagai gantinya, para lelembut alam gaib itu memberikan beberapa persyaratan. Yakni, Sophia harus merawat dengan baik jika nantinya ada seorang bocah yang datang ke rumahnya. Selanjutnya, setiap tahunnya diharuskan menggelar selamatan dengan menyembelih kambing kendit di lokasi bekas ritual. Dan yang terakhir, Sophia diharuskan bersedia menyusui sosok bocah tersebut setiap kali muncul di rumahnya. Sebuah syarat yang sangat mengerikan di mata Kusmayadi jika itu benar-benar terjadi.
Namun karena sejak semula istrinya telah menyatakan kesediaannya melakukan persekutuan, maka akhirnya dia pun hanya pasrah saja. Dan sejak itulah keduanya mulai terikat perjanjian gaib. Setelah merampungkan ritual perjanjian, mereka pun bergegas pulang. Seminggu kemudian hasil dari perjanjian gaib itu mulai dapat terlihat oleh mereka. Di malam Jumat pertama, sejak kehadiran sosok bayangan bocah hitam dalam keluarganya, Kusmayadi dan Sopiah dikejutkan dengan penemuan segepok uang ratusan ribu dalam laci meja warung kelontongnya. Sebagaimana isi perjanjian, warung kelontong dadakan itu adalah warung kiasan yang wajib disediakan pelaku sepulang dari ritual. Selain itu juga bisa diartikan sebagai pengalih perhatian para tetangga jika mereka adalah penganut pesugihan. Dan di minggu-minggu berikutnya pendapatannya kian melimpah, hingga dalam 1 bulan pertama total uang gaibnya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Melihat tumpukan uang tersebut begitu banyaknya, Sopiah sangat bahagia. Dari hasil tersebut, pertama-tama yang dibelinya adalah perabot rumah tangga yang sangat mewah serta bermacam perhiasan. Dan waktu-waktu berikutnya gantian kebutuhan lain yang dibeli, seperti sebidang tanah di luar kota, beberapa hektar sawah yang juga di luar kota. Hanya saja, meski sudah berjalan 1 tahun, Kusmayadi tidak berani untuk membangun rumah baru atau membeli kendaraan anyar model baru. Untuk warawiri, mereka cukup mengendarai mobil yang dibelinya setengah pakai saja. Itu semata-mata untuk menjaga agar para tetangga tidak curiga. Jadi kalau sampai bisa membangun rumah apalagi mewah, para tetangga pasti langsung kasak kusuk. Wajar saja jika Sopiah begitu menikmati hasil tersebut, sebab selama itu dialah yang harus rela untuk menyusui sosok bocah siluman tersebut. Setiap kali hadir di antara mereka, itu sudah menjadi perjanjian gaib mereka dengan makhluk halus mirip tuyul tersebut. Dan perjanjian lainnya pun kerap mereka lakukan hampir setiap tahun untuk pergi ke kawasan hutan di atas bukit di Kabupaten Grobogan untuk menggelar selamatan. Hingga akhirnya menjelang pagi di tahun ketiga mereka mengikat perjanjian gaib. Kusmayadi menemukan istrinya terkulai lemas di atas kursi goyang dalam kondisi tubuh sangat mengenaskan. Tubuhnya tampak mengering dan keriput, sementara napasnya tersengal-sengal sangat lemah. Khawatir terjadi apa-apa, Kusmayadi membawanya ke rumah sakit. Namun baru saja sampai di sana, sebelum sempat mendapat perawatan dokter, nyawa sang istri tak tertolong lagi. Ia menghembuskan napas terakhir saat dibawa ke ruang ICU. Seketika Kusmayadi pun menjerit histeris, menyesali segala perbuatannya dengan membantu istrinya melakukan persekongkolan dengan makhluk halus. Bahkan di saat pemandian jenazah, sebenarnya banyak pihak keluarga yang menanyakan kematian mendadak Sopiah, terlebih setelah melihat tubuhnya yang keriput. Namun sejauh itu Kusmayadi hanya mengatakan dirinya tidak mengetahui penyebabnya, terlebih jika istrinya mengidap penyakit gawat. Beberapa hari berselang barulah Kusmayadi mendapatkan jawaban atas misteri kematian tersebut. Menurut paranormal yang dulu mengantarkan mereka ke Grobogan, kematian Sopiah adalah akibat istri yang terlalu lama menyusui sosok bocah siluman yang mereka pelihara. Sebab katanya sejatinya yang dihisap bocah siluman itu bukanlah air susu, melainkan darah Sopiah. Akibatnya lambat laun tubuh Sopiah menjadi kering karena kehabisan banyak darah. Kini Kusmayadi hidup sendiri di usianya yang lebih dari 50 tahun. Hidupnya pun kembali seperti semula, serba pas-pasan, tanpa anak ataupun istri, karena selama berumah tangga dengan Sopiah, mereka belum diberi momongan. Ditemui saat menarik ojek, pria yang akrab dipanggil Kang Odi itu mengisahkan pengalamannya pada penulis. Ya, itulah tadi cerita dari Kusmayadi. Bagi yang punya cerita horor, silahkan komen di bawah. Yang ingin ceritanya dibagikan, DM aja ke Instagram. Hantu itu nyata guys. Tetap hati-hati dan jangan lupa berdoa. Bye.